Shalom Christ-like people. Mari kita simak informasi Warta Jemaat minggu ini. Christ-like people, hadirilah persekutuan doa sektor dengan tema Merespon Peringatan Tuhan yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, pukul 7 malam, bertempat di GSG Lantai 1 GKI Manyar. Kegiatan ini akan dilayani oleh Pendeta Katalia Kurnia Gunawan. Sekian Warta Jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Umat yang terkasih, di penghujung masa Prapaskah kita akan bersama-sama memasuki Pekan Suci yang dimulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, hingga Hari Paskah. Melalui Pekan Suci, kita diajak untuk mengenang keagungan cinta kasih Kristus yang menebus dosa umat manusia. Pada Jumat Agung yang merupakan hari peringatan akan kematian Kristus, kita semua diundang untuk mengenang kematian Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Hal ini memang telah dilakukan sejak lama dan merupakan warisan dari tradisi gereja Reform Belanda yang pada abad 18 menetapkan agar jemaat merayakan perjamuan kudus di Jumat Agung, di mana gereja-gereja di Indonesia mengikutinya. Akan tetapi jika melihat kembali pada dasar teologi sakramen perjamuan kudus, maka sakramen perjamuan kudus diadakan sebagai sarana peringatan atau pengenangan akan seluruh karya keselamatan Kristus. Kematian Kristus memang merupakan bagian dari karya keselamatan Kristus, tetapi kelahiran, pelayanan, bahkan kebangkitan Kristus pun juga merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari karya keselamatan Kristus. Pada 1 Korintus 15 ayat ke-17, Rasul Paulus menyatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, dalam rangka memperingati dan mengenang kembali akan karya keselamatan Kristus secara lebih utuh, maka mulai pada tahun 2023 ini, GKI Manyar akan menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus pada Jumat Agung dan Paskah. Kita diajak untuk mengingat rayakan karya keselamatan Allah melalui kematian dan kebangkitannya di dalam sakramen perjamuan kudus. Sementara itu, sakramen perjamuan kudus tetap akan dilaksanakan juga seperti biasa pada awal tahun di bulan Januari, pada pertengahan tahun di bulan Juli, maupun juga pada perjamuan kudus sedunia di bulan Oktober. Mari bersama kita mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur perjamuan sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus yang menyucikan kita. Tuhan memberkati. Indonesia milik siapa? Islam atau Kristen? Teorinya milik semuanya, tapi realitasnya, nah ini akan jadi bahan diskusi menarik sama saya dan Pendeta Andri Purnawan. Yuk kita ikuti nanti. Salam. Bertolt Brecht pernah mengatakan buta yang terburuk adalah buta politik. Sudah siapkah saudara-saudara menghadapi tahun politik elektoral 2024? Yang merupakan sebuah momen pertama kali di dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana pemilu dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan di tahun yang sama. Segudang potensi persoalan sedang menanti, namun juga sekaligus Indonesia akan memasuki babak baru di dalam kedewasaan demokrasinya. Oleh karena itu, saya mengundang saudara-saudara untuk bergabung di dalam sarasehan kebangsaan, sehingga kita boleh diterangi bagaimana kita memandang politik dan apa yang gereja harus lakukan di dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia. Sudahkah Anda hidup bermasyarakat dan berbangsa dengan penuh toleransi?
Dalam menyambut Paskah 2023, mari hadir dalam Sarasehan Kebangsaan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret, pukul 18.30, bertempat di GKI Manyar Araya. Dengan tema, Indonesia Punya Siapa? Bergandengan tangan menuju pemilu 2024. Kegiatan ini akan mengundang Pendeta Andri Purnawan MTS dan Gus Aan Ansori AMD SHMH sebagai narasumber. Untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya, dapat menghubungi Saudari Vivi dengan nomor tertera di layar. Peran guru sangat penting karena salah satu tugas guru adalah menumbuhkan potensi belajar siswa. Karena mereka adalah orang-orang pendidik karakter generasi muda bangsa. Sehingga tanpa guru, generasi muda mungkin akan dapat tersesat. Kita semua masih setuju bahwa pendidikan sangat penting bagi pembentukan pribadi, pembentukan karakter, peningkatan pengetahuan, keterampilan untuk bekerja, dan juga life skill. Namun sentuhan dan interaksi antara guru dan siswa, guru dan pembelajar tetap sangat penting dan tidak tergantikan. Pengetahuan dan kemampuan bisa dideliver melalui online pembelajaran. Namun itu bukanlah satu-satunya tujuan dari pendidikan. Transfer nilai, transfer value kehidupan menjadi bagian yang penting. Karena pendidikan adalah dasar untuk generasi muda bisa dididik, bahkan karakter bangsa yang baik, yang berakhlak mulia itu akan dibangun melalui pendidikan yang baik. Sehingga pendidikan adalah salah satu dasar terpenting yang perlu diperkuat untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Pendidikan itu menjadi pondasi untuk mempersiapkan setiap orang, mempersiapkan masa depan mereka, yang masa depan yang penuh harapan dan masa depan yang cerah. Karena gereja adalah pusat di mana firman Tuhan disampaikan. Itulah dasar dari kebenaran itu sendiri, sehingga pendidikan harus didasarkan kepada kebenaran yang hakiki, yaitu firman Tuhan. Karenanya gereja harus berperan dalam pendidikan. Melalui pembelajaran yang interaktif dan atentif, GKI Manyar bisa berperan dalam transfer nilai-nilai Kristiani kepada masyarakat sekitar. Salah satu panggilan gereja itu adalah mengembangkan keterampilan masyarakat agar mereka mampu untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Lalu juga mengembangkan masyarakat itu untuk menjadi masyarakat yang maju. Shalom Christ-like people. Selain disebut sebagai Tuhan, Injil-Injil mencatat bahwa Yesus juga disebut sebagai Rabi atau Guru oleh murid-muridnya. Bahkan dalam salah satu perintahnya sebelum terangkat ke surga, Yesus juga mengatakan kepada para murid agar mereka memuridkan dan mengajar semua orang untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada mereka. Di dalam iman Kristen, kita percaya bahwa mengajar bukanlah sekedar kegiatan memindahkan ilmu pengetahuan, melainkan juga suatu tindakan yang berkuasa mengubahkan hidup seseorang. Tahukah Anda, kata guru dalam bahasa Sansekerta berarti penghancur kegelapan. Pertanyaannya, apakah Anda adalah seorang yang terpanggil untuk berbagi ilmu, mengubah kehidupan, dan menerangi kegelapan dunia melalui talenta yang ada pada Anda? GKI Manyar mengajar, memanggil Anda yang adalah para pelajar atau mahasiswa, guru, atau Anda yang berkarya di bidang apapun, untuk berbagi ilmu dan kehidupan dengan masyarakat sekitar kita. Mengajar untuk kerajaan Allah, mengajar untuk Indonesia yang lebih baik. Salam. Bagi Christ-like people yang ingin menjadi volunteer dalam kegiatan GKI Mengajar, pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan atau QR Code yang tertera di layar atau mengunjungi booth di depan kantor gereja. Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi yang tertera di layar.
Mari mengisi masa Prapaskah 2023 melalui kesediaan kita untuk berdonasi kepada mereka yang membutuhkan. Donasi dapat berupa biskuit, minyak goreng, gula pasir, sirup, mie instan, kopi, teh celup, susu kental manis, dan kecap. Barang-barang di atas